Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pada kesempatan kali ini akan menyampaikan tentang kewarisan mafqud atau yang disebut orang hilang dan khunsa atau banci yang beranggotakan saya sendiri Hapsino Valia dengan NIM 202111067, lalu rekan saya Ana Nurbaiti Hasanah dengan NIM 202111071. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang kewarisan orang hilang atau yang disebut juga dengan mafqud. Pengertian orang hilang atau mafqud. Orang hilang atau dalam fikih disebut mafqud adalah orang yang terputus beritanya sehingga tidak diketahui hidup atau matinya. Orang ini sebelumnya pernah hidup, tetapi kemudian tidak diketahui secara pasti apakah masih hidup atau tidak. Menyangkut status hukum orang yang hilang ini, para ahli hukum Islam menetapkan bahwa yang pertama, istri orang yang hilang tidak boleh dikawinkan. Lalu yang kedua, harta orang yang hilang tidak boleh diwariskan. Yang ketiga, hak-hak orang yang hilang tidak boleh dibelanjakan atau dialihkan. Ketidakbolehan ketiga hal tersebut di atas sampai orang yang hilang tersebut diketahui jelas statusnya, yaitu apakah ia dalam keadaan masih hidup atau meninggal dunia. Apabila masih diragukan, maka statusnya harus dianggap sebagai masih hidup, sesuai dengan keadaan semula. Selain itu, dapat ditambahkan bahwa orang yang berhak untuk menentukan seseorang yang hilang atau sudah mati hanyalah seorang hakim. Jangka waktu tunggu seseorang yang hilang atau mafqud. Mengenai jangka waktu tunggu ini ada beberapa pendapat, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, seseorang yang hilang atau dianggap sudah meninggal dunia apabila teman-teman sebayanya yang ada di tempat itu sudah meninggal atau mati. Pendapat ini dipegang oleh ulama Hanafiyah. Apabila diukur dengan jangka waktu, Imam Abu Hanifah mengemukakan bahwa pendapat bahwa harus terlewati dulu waktu 90 tahun. Pendapat ini senada dengan pendapat ulama Syafi'iyah. Akan tetapi, penetapan matinya seseorang itu hanya dapat dilakukan oleh keputusan lembaga pengadilan. Seseorang yang hilang dianggap sudah meninggal dunia apabila telah terlewati tenggang waktu 70 tahun. Pendapat ini didasarkan pada hadis yang artinya berbunyi sebagai berikut. Umur umatku antara 60 dan 70 tahun. Pendapat ulama Malikiyah. Sedangkan menurut riwayat Maliki, bahwa apabila ada laki-laki yang hilang di negara Islam dan terputus beritanya, maka istrinya harus melapor kepada hakim. Apabila hakim tidak mampu untuk mendapatkannya, maka istrinya diberi waktu menunggu selama 4 tahun. Kalau waktu 4 tahun sudah terlewati, maka istrinya beriddah sebagaimana lazimnya seorang istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Setelah itu diperkenankan menikah dengan laki-laki lain. Dengan riwayat ini berarti seseorang yang hilang dapat dinyatakan mati setelah lewat 4 tahun. Orang hilang menurut situasi dan kebiasaannya, ia akan binasa. Maka orang yang hilang tersebut harus diselidiki selama 4 tahun. Jika tidak ada kabar beritanya, maka hartanya sudah dapat dibagi. Pendapat ini dipegang oleh ulama-ulama Hanbaliyah. Apabila kehilangan tersebut bukan disebabkan oleh peristiwa yang mematikan atau seperti pergi berdagang atau merantau, ulama Hanbaliyah mempunyai pendapat bahwa pertama, kita harus menunggu sampai 90 tahun sejak ia dilahirkan. Kedua, diserahkan kepada ijtihad hakim. Hak orang hilang mafqud atas dasar warisan dalam kedudukannya sebagai ahli waris menurut hukum Islam. Yang pertama, mayoritas ulama termasuk ulama Salafiyah berpendapat bahwa orang hilang yang berada dalam kedudukannya sebagai ahli waris juga dinyatakan hidup, haknya atas warisan sesuai dengan ketentuan yang berlaku disisihkan dan ditangguhkan sampai ada kepastian tentang kematiannya. Ahli waris lain menerima hak mereka secara penuh dengan perhitungan orang hilang tersebut dalam status hidupnya. Dalam hal ini, yang ditangguhkan haknya hanyalah orang yang hilang itu sendiri. Peralihan harta warisan orang hilang atau mafqud
dalam kedudukannya sebagai pewaris ahli waris menurut hukum Islam. Dalam kedudukannya sebagai pewaris, para ulama sepakat bahwa orang hilang tetap dianggap masih hidup selama masa hilangnya. Oleh sebab itu, harta miliknya tidak dapat dibagikan kepada ahli waris dan juga istrinya tetap berstatus sebagai istri selama dalam jangka waktu tunggu. Bisa dianalisa, pendapat ulama untuk menanggapi masalah orang yang hilang ini terlihat bahwa dalam kasus posisi orang yang hilang itu sebagai pewaris, tanpa adanya kesepakatan bahwa mereka menyatakan orang hilang ditetapkan sebagai orang yang hidup. Oleh karena itu, hartanya tidak boleh dibagikan kepada ahli warisnya. Mendudukan orang yang hilang itu sebagai pewaris berarti membicarakan dan mempertahankan hak yang ada padanya. Dalam hal ini mereka sepakat menggunakan istihab yang berarti tetap menganggap orang yang hilang itu sebagai orang yang hidup. Dalam hal ini, kedua golongan ulama sepakat. Itulah sebabnya para ulama tidak berbeda pendapat dalam memperlakukan harta orang yang hilang itu. Sebelumnya perkenalkan saya Ana Nurbaiti Hasanah dengan NIM 202111071. Di sini saya akan menjelaskan mengenai warisan khunsa atau banci. Pembagian warisan terhadap orang yang normal sudah jelas jenis kelaminnya, sehingga statusnya dalam pembagian warisan dapat ditentukan dengan segera. Tetapi berbeda halnya dengan khunsa, karena dalam sebagian besar kasus, jenis kelamin seseorang dapat menentukan bagian warisan yang diterimanya. Dari seluruh orang yang berhak sebagai ahli waris, maka ada 7 macam orang yang ada kemungkinannya berstatus sebagai khunsa atau banci. Ketujuh orang itu adalah anak, cucu, saudara sekandung sebapak atau seibu, anak saudara atau keponakan sekandung atau sebapak, paman kandung atau sebapak, anak paman atau sepupu kandung atau sebapak, muktik, orang yang pernah membebaskan si mayit. Selain ketujuh macam orang itu, tidak mungkin berstatus sebagai khunsa atau banci. Sebagai contoh, suami istri tidak mungkin khunsa karena salah satu syarat timbulnya perkawinan adalah terjadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang sudah jelas jenis kelaminnya. Begitupun juga dengan bapak, ibu, kakek, dan nenek. Keempat macam orang ini tidak mungkin khunsa karena mereka sudah jelas memiliki anak dan cucu. Akan tetapi bagi seorang khunsa, warisan yang diperolehnya dalam pembagian warisan dapat memiliki 5 kemungkinan, yaitu yang pertama, jika dianggap laki-laki ataupun perempuan maka bagiannya sama besar. Yang kedua, jika dianggap laki-laki maka bagiannya lebih besar daripada jika dianggap perempuan. Yang ketiga, dianggap perempuan maka bagiannya yang lebih besar daripada jika dianggap laki-laki. Yang keempat, hanya dapat menerima warisan jika dianggap laki-laki. Yang kelima, hanya dapat menerima warisan jika dianggap perempuan. Perhitungan bagian warisan untuk khunsa menurut Imam Abu Hanifah bahwa khunsa diberikan bagian yang terkecil dari 2 perkiraan laki-laki dan perempuan, sedangkan ahli waris lain diberikan bagian yang terbesar dari 2 perkiraan laki-laki dan perempuan. Sedangkan menurut Imam Syafi'i bahwa semua ahli waris termasuk khunsa diberikan bagian yang terkecil dan meyakinkan dari 2 perkiraan, dan sisanya ditahan atau ditawakufkan sampai persoalan khunsa menjadi jelas, atau sampai ada perdamaian untuk saling mengibahkan tawahub di antara para ahli waris. Dari pendapat para imam di atas terjadi perbedaan pendapat dalam hal menghitung warisan bagi seorang khunsa dalam pelaksanaan ajaran agama Islam. Mungkin cukup sekian dari saya, bila ada kesalahan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.